Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa untuk hari ini, menu sarapan kita hari ini. Pagi hari ini, ya tempat yang tidak asing Bapak Ibu Saudara. Hari ini ada di Pasir Putih. Dan hari ini saya ingin membagikan suatu berkat. Saya ingin membagikan sesuatu yang saya dapatkan di Markus. Di Markus ya. Di Markus 4. Kalau di situ di perikopnya Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tetapi saya tidak akan baca semuanya. Ada beberapa ayat yang nanti saya akan baca. Di situ perikopnya angin ribut diredakan. Nah, tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara, mungkin kisah ini atau cerita yang ada di Alkitab ini tentang kejadian Tuhan Yesus meredakan angin ribut, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak asing ya. Tetapi ada satu hal yang menarik. Kita mau baca dulu. Ya, di sini di ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, yang menarik di sini adalah di sini keadaan Tuhan Yesus pada saat itu adalah Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur dan di situ kejadiannya murid-murid mengalami badai. Nah, murid-murid sedang naik perahu. Nah, seperti perahu yang saya naik ini, tidak tahu mungkin perahunya besar ya pada saat itu mungkin. Terjadi angin badai, topan, perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan murid-muridnya mengalami suatu masalah di situ dikatakan sehingga mungkin hampir tenggelam lah. Nah, dan yang menarik di situ dikatakan Yesus sedang tidur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Yesus kan latar belakangnya kebanyakan mereka seorang nelayan. Seorang nelayan yang ya notabene-nya kalau seorang nelayan kan dia kehidupan di laut, kehidupan di air, dia mencari ikan, dia kan sudah biasa mengalami badai, topan. Kalau ada hal topan atau badai yang mereka hadapi, pasti mereka tidak takut ya, tidak khawatir. Sebenarnya sih secara logika seperti itu. Karena mereka sering menghadapi seperti itu. Tapi di sini dikatakan murid-murid ketakutan. Sehingga dia harus membangunkan Tuhan Yesus. Harus membangunkan Tuhan Yesus dikatakan di situ. Di ayat yang ke-38 tadi, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, ini yang menarik. Sepertinya murid-murid di sini menyalahkan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak peduli kalau kita binasa? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sehari-hari kita mengalami kehidupan kita sehari-hari, mungkin masalah problem yang kita alami, pergumulan atau sesuatu yang kita alami, kadang-kadang kita mengalami atau mungkin menyalahkan Tuhan. Seperti murid-muridnya dikatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seperti itu. Apakah kita pernah menyalahkan Tuhan? Apakah kita pernah menyalahkan Tuhan Yesus? Biar pagi hari ini Bapak Saudara, ini menjadi perenungan kita. Apa kita pernah mempersalahkan Tuhan dengan keadaan yang kita alami? Dengan mungkin problem, masalah, sakit penyakit yang tidak kunjung membaik, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, dengan mempersalahkan Tuhan. Seperti murid-murid mempersalahkan Tuhan Yesus dengan adanya badai ini. Pagi hari ini Bapak Saudara, di sini dikatakan kalau kita membaca di ayat selanjutnya 39 dan di Markus 4 ayat 39 sampai 40 dikatakan
Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, ini Yesus yang ingin disampaikan, ingin kita bagikan pagi hari ini adalah mengapa kita tidak percaya? Mengapa kita masih takut? Dengan masalah yang ada yang kita hadapi hari-hari ini, dengan problem yang kita hadapi, apakah kita masih mempersalahkan Tuhan? Berarti hidup kerohanian kita masih sebatas pengenalan kita sama Tuhan aja, sebatas dengan keadaan situasi yang tenang-tenang saja, baik-baik saja. Kalau ngikut Tuhan pasti baik-baik saja. Kalau ngikut Tuhan tidak ada masalah, problem dihadapi. Apakah Tuhan menjanjikan itu? Tidak. Tuhan tidak. Di sini kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, kita memandang Yesus, bukan memandang keadaan situasi yang kita hadapi, kita alami. Kita memandang Yesus, Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, Tuhan Yesus yang sudah mati menyelamatkan kita. Itu sebenarnya yang perlu kita syukuri, yang perlu kita percaya, yang perlu kita agungkan, yang perlu kita syukuri. Dengan kita memandang Yesus yang sudah mati, ini jaminan kita hidup selamat. Bukan memandang Yesus bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Apa yang kalau kita ngikut Yesus, kita terima Yesus bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak. Tetapi di situ dikatakan apapun masalah, problem, pasti kita akan hadapi. Tetapi di situ dikatakan Tuhan akan menyertai. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru. Tuhan berjanji jalan tidak selalu rata. Tapi Tuhan berjanji selalu akan menyertai. Biar pagi hari ini kita mau tetap percaya sama Tuhan Yesus, tetap bersandar sama Tuhan Yesus, tetap memandang Yesus. Jangan percaya masalah apapun yang kita hadapi, jangan sekali-sekali kita menyalahkan Tuhan. Tetapi kita memandang Yesus. Biar apapun yang kita hadapi, fokusnya sama Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya, Dia akan menyertai dan memberkati kita. Biar pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, apapun itu, kita yakin percaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.